di akhir Ramadan yang penuh berkah ini adalah momentum bagi kita semuanya untuk kita mewujudkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita setelah selesai Ramadan ini, yaitu 11 bulan ke depan. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sekarang telah berada menyongsong hari yang penuh kebahagiaan, yaitu hari kemenangan menyambut hari raya Idul Fitri setelah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan 1 bulan penuh. Maka kalau selama Ramadan kita penuh harapan, penuh antusiasme, dan penuh semangat untuk kita menjadikannya sebagai jembatan emas, meniti karir diri kita, jati diri kita sebagai insan-insan mukmin untuk mencapai tangga tertingginya di muttaqin, maka pada akhir Ramadan kita menjadi insan-insan yang penuh kecemasan dalam mana yang positif, yaitu apakah nilai-nilai ibadah yang sudah kita lakukan sepanjang Ramadan menjadi ibadah yang berkualitas mutaqabbala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menjalani setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin, maka puncak daripada perjalanan ibadah kita harus kita evaluasi, harus kita muhasabah. Apakah kita telah mencapai puncak ibadah tertinggi sebagaimana yang kita harapkan dan sebagaimana yang Allah syariatkan kepada kita, yaitu mencapai amalan mutaqabbala. Kita tahu bahwa tidak semua amal itu mutaqabbala. Ada amalan-amalan yang hanya sampai kepada makom atau martabat sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau amal-amal sudah sah, kita bisa berharap menjadi amalan-amalan yang makbulan di sisi Allah. Tapi kalau sah saja sudah tidak, bagaimana akan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Ta'ala? Maka kita yakinkan, kita pastikan seluruh ibadah kita, saum kita, sedekah kita, sholat kita, amal-amal soleh kita, itu telah mencapai standar sah menurut syariat, yaitu terpenuhi rukun dan syarat. Sehingga kita tinggal meningkatkan kepada
satu langkah lagi, apakah amal kita amal yang diterima insya Allah. Untuk mencapai amal yang diterima bukanlah hal yang mudah. Makanya Rasulullah SAW sampai-sampai beliau mendawamkan sebuah doa ba'da sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, bantulah aku, tolonglah aku. Untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa beribadah yang baik, yang benar. Ini menunjukkan zikir itu mudah. Yang susah itu bagaimana menjaga keistiqomahan hati kita, lisan kita, perbuatan kita untuk berzikir. Bersyukur itu gampang. Tetapi yang susah bagaimana menjaga kedawaman, keistiqomahan, kontinuitas untuk kita terus menjadi orang yang bersyukur, jangan terjerumus kepada kufur. Begitu pula beribadah itu mudah. Karena sholat ikut-ikutan pun bisa, puasa ikut-ikutan pun bisa, berpura-pura amal baik pun bisa. Yang susah ini adalah bagaimana menjadi amal yang terbaik. Amal yang hasan, bahkan ahsan, yang terbaik. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Demikian pula Rasulullah SAW mendawamkan sebuah doa tentang amal ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amal yang diterima. Karena betapa sia-sia dan ruginya kalau kita banyak beramal, namun tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita mengevaluasi diri kita. Apa di antara kriteria-kriteria amal yang mutaqabbala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu saja para ulama kita, asatidah kita, mubalik kita telah banyak mengajarkan di antara syarat, ciri, kriteria amal yang mutaqabbala. Seperti tentu saja dasarnya harus karena didorong oleh keimanan, wa huwa mu'minun. Yang kedua tentu saja harus dasarnya ilmu. Karena siapa orang yang beramal tanpa ilmu, ya mardudan, ditolak oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga tentu saja dia harus ikhlas. Harus memurnikan niat semata-mata mengharap keridhaan Allah, bukan karena pamer riya. Yang keempat tentu saja dia harus sesuai dengan tuntunan, pedoman, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahsanu amala, amal yang terbaik itu adalah dasarnya mukminun, dasarnya beriman. Kemudian yang kedua adalah dasarnya ilmu. Yang ketiga dasarnya ikhlas. Yang keempat dasarnya sesuai mencontoh sunnah Rasulullah. Tapi ada satu lagi kriteria dari amal mutaqabbala itu yang bisa terlihat, bisa terukur, bisa teramati oleh orang yang melakukan dan orang yang menilainya. Yaitu ciri amalan mutaqabbala itu manfaatnya, pengaruhnya, dampaknya dirasakan oleh orang yang melakukan dan orang yang berada di sekitarnya. Ini kriteria yang jarang sekali kita bahas, kita kemukakan. Maka di sini, di akhir Ramadan yang baik ini, saya menyampaikan perlu kita memuhasabah diri. Apakah setelah kita dasarnya iman, dasarnya ikhlas, dasarnya ilmu, dasarnya meneladani Rasulullah, apakah yang terakhir ini, yang kelima ini sudah kita raih? Yaitu, apakah amal-amal yang kita lakukan telah membawa dampak perubahan kebajikan dalam hidup kita? Dampak perubahan kebajikan terhadap keluarga kita. Dampak perubahan kebajikan terhadap lingkungan masyarakat. Kalau kriteria yang kelima ini hilang, maka kita dapat mengatakan
kita belum berhasil meraih amal yang mutaqabbala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berbicara tentang sholat yang diterima, saum yang diterima, zakat yang diterima, haji yang diterima, semuanya itu akan berdampak kepada perubahan. Umpamanya Allah berbicara tentang sholat yang diterima. Itulah sholat yang membawa perubahan kepada si pelakunya. Dari bakhil menjadi dermawan, dari pemarah menjadi penyabar, dari tidak peduli kepada orang lain menjadi sangat simpati dan empati, dari tidak peduli menjadi sangat peduli kepada orang lain. Tapi kalau sholat tidak membawa perubahan seperti itu, maka Al-Quran mengatakan, fawailul musallin, rugilah orang-orang yang sholat. Kenapa? Di situ disebutkan karena riya, berarti hilangnya keikhlasan. Dan yang kedua disebutkan Al-Quran, wayamna'unal ma'un. Ya tetap saja bakhil, tetap saja pikir, tetap saja pelit, pedit. Tidak mau berbagi kepada orang lain. Orang yang menderita, orang yang kesulitan, tidak tergerak hatinya untuk menolong. Maka Al-Quran mengatakan, dua ciri kegagalan sholat yang diterima, yaitu riya, berarti hilangnya keikhlasan, dan tidak merubah perilaku buruknya, karakter jahatnya dalam dirinya. Berarti mutaqabbalannya tidak tercapai dari sholatnya itu. Walaupun pasti sholatnya sah. Begitu pula terkait dengan saum, puasa. Betapa tegas Rasulullah mengatakan, malam yada' qawla zur wal jahla wal amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka siapa yang puasanya tidak meninggalkan dia dari berkata dusta, bersaksi palsu, bertindak yang jahil, maka Allah tidak akan menilai puasanya orang tersebut. Artinya apa? Puasanya itu kehilangan makna perubahan. Kehilangan makna dampak pengaruh asar terhadap dirinya. Oleh sebab itu, ikhwas sekalian, di penghujung seluruh amal kita, apalagi ibadah saum Ramadan yang datangnya setahun sekali dilaksanakan 1 bulan penuh, maka betapa sayangnya, betapa sia-sianya kalau ibadah saum Ramadan kita ini tidak memberi dampak pengaruh perubahan kebazikan terhadap diri kita dari tadinya kikir, bakhil, kemudian kita tidak menjadi dermawan, dari tadinya orang yang tak peduli terhadap nasib orang lain, harus menjadi peduli pada orang lain. Yang tadinya tidak suka berjamaah berjam'iyah, menjadi suka berjamaah berjam'iyah, bergotong royong, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa dengan orang lain. Dan seluruh sifat-sifat negatif yang harus dihapus, diganti dengan sifat-sifat yang positif. Itulah ciri amalan mutaqabbala, memberikan pengaruh kepada pelakunya menjadi lebih baik lagi. Maka di akhir Ramadan yang penuh berkah ini adalah momentum bagi kita semuanya untuk kita mewujudkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita setelah selesai Ramadan ini, yaitu 11 bulan ke depan. Sehingga kita tidak termasuk dari orang-orang yang diperingatkan oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang puasanya tidak dilirik, tidak dipedulikan oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau sampai dengan puasa itu hanya memperoleh lapar, haus, dan dahaga. Bagaimana Rasul mengatakan, kam min so'imin la yazdadu min siyamihi ilal atas wal ju' atau ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dengan puasanya tidak menambah apa-apa, kecuali hanya menambah haus dan lapar saja. Na'udzubillah min dzalik. Mari ikhwas sekalian, kita sama-sama introspeksi diri, bermuhasabah diri, dan kita bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga amal kita ini
amal yang meraih mutaqabbala. Dan itulah di antara makna yang tersimpan dari tegur sapa orang-orang yang selesai Ramadan di hari kemenangannya, yaitu di hari raya Idul Fitri, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semuanya, saya dan antum semua. Ini esensi rahasia daripada ucapan tahniah Ramadan di saat kaum muslimin berjumpa di hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, atas nama pribadi, keluarga, pimpinan Pusat Persatuan Islam, kepada seluruh jajaran jamiah dan masyarakat muslim seluruhnya dimanapun Anda berada, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mari kita rayakan hari Idul Fitri ini dengan penuh kebahagiaan, kegirangan, sekaligus pengharapan kepada Allah Ta'ala bahwa seluruh amal-amal kita ini adalah amalan mutaqabbala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda